to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, kembali lagi untuk pilih-pilih kartu ya. Di hadapan kalian ada 3 file kartu seperti biasa. Bagaimana kalian dalam memilih secara intuisi kalian. Kalau nggak cocok dengan kondisi kalian pada saat ini, nggak usah dipaksain. So, buat kalian juga yang ingin lebih tepat untuk dibacakan tentang kondisi atau masalah pribadi atau masalah percintaan kalian secara pribadi, bisa berkonsultasi dan ada syarat-syaratnya. Lihat syarat-syaratnya di bawah judul. Di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram. Buat kalian, pilih salah satu yang menurut kalian cocok. Ya, kalau kalian memikirkan satu orang atau satu nama, kalian hanya memilih satu file deck kartu aja. Karena kalau lebih dari satu, ya saran aku kalian nanti akan pusing ya, bingung mana yang benar jawabannya. Karena di setiap decknya, di setiap pilihan pasti berbeda-berbeda arti, ya kan? Nggak ada pembacaannya yang sama, pasti berbeda semuanya. Jadi saran aku pilih salah satu aja kalau untuk satu nama. Oke, aku berikan judul untuk kalian yang punya mantan banyak sekali, yang masih kepoin mantan, yang masih mengingat-mengingat masa lalu. Nah, gimana sih kabar masa lalu kamu? Bagaimana kabar orang di masa lalu? Bagaimana kabar mantan kamu? Dan apakah dia akan menghubungi kamu kembali? Ya, jadi pada saat ini mungkin menjelang bulan Juni, tapi ini tidak pakai waktu. Kapanpun bisa kalian putar-putar ulang. Kalau kalian mau main pilih-pilih kartu di channel aku, kalian bisa memilih nomor 1, 2, dan 3. Apakah mantan kamu ini atau orang di masa lalu kamu ini akan menghubungi kembali, dan bagaimana kabarnya sekarang. Oke, pilih kartunya dari sekarang. Kalau butuh waktu lebih lama bisa pause videonya. Oke, kita langsung aja ke nomor deck yang pertama. Wow, hampir jatuh. Aduh, oke. Kita lihat apakah mantan kamu ini akan menghubungi kamu lagi. Untuk di deck pertama, apakah mantan kamu ini akan menghubungi kamu lagi dan bagaimana kabarnya ya. Apakah mantan kamu akan menghubungi kamu lagi dan bagaimana kabarnya untuk di deck pertama. Ada Page of Wands, ada Ten of Wands, The Lover, Nine of Pentacles. Apakah mantan kamu akan menghubungi kamu lagi dan bagaimana kabarnya untuk di deck pertama ini? Oke. Oke, sorry. Oke ya. Di sini ada The Devil, ada Eight of Cups, ada Seven of Swords. Ada The Sun di bawahnya. Oke, gini. Kalau di deck pertama, aku rasa dia pengen banget berkomunikasi sama kamu, ya. Cuman aku rasa kamu yang sudah tidak ada ekspresi sama nih orang. Mungkin kamu lebih pasif, kamu tidak berbuat apa-apa, dan kamu defensif. Kamu tidak melakukan apapun untuk dia lagi. Mungkin kamu cuekin, mungkin kamu diamin, atau mungkin kamu fokus sama diri kamu sendiri. Kamu lebih kepada kerjaan atau keuangan kamu
atau kejabatan, atau pokoknya kamu lagi workaholic dengan dunianya kamu sendiri. Misalnya kamu nyaman untuk single, nggak punya siapa-siapa, nggak punya pacar, atau tidak punya teman dekat gitu ya, tapi kayak teman-teman aja, sama teman-teman nongkrong atau sama keluarga. Nah, di sini kamu fokus untuk menambah atau meningkatkan pekerjaan, usaha, atau penghasilan kamu. Yang dimana kamu sangat-sangat ngerasa harus mengakhiri siklus dengan dia. Di situ ada the world, yang dimana kamu berusaha untuk mengakhiri siklus dengan orang ini karena menurut kamu masalah kalian itu adalah satu, tapi selalu berulang-ulang. Misalnya dia selalu memanipulasi atau manfaatin kamu dengan keadaan kamu. Misalnya kamu yang punya di sini ada Seven of Swords. Dia punya strategi untuk deketin kamu untuk kepentingan dan keuntungan dia pribadi. Contoh kayak dia tahu kamu punya penghasilan yang lebih dari dia, atau kamu orang yang berada. Nah, dia gunakan posisi kamu untuk keuntungan dia sendiri gitu. Tapi dia tidak memikirkan perasaan kamu yang kecewa karena perilakunya yang hanya main-main, perilakunya yang sesuka hati datang masuk keluar masuk hubungan, yang dimana saat ini sebenarnya dia pengen ngajak kamu ngobrol, cuman dia nggak tahu mulainya dari mana. Dan menurut kamu juga dianya udah susah banget untuk masuk ke dalam hidup kamu. Itu dia udah ngerasa susah payah untuk masuk dalam kehidupan kamu saat ini kayak gitu. Nah, jadi menurut aku di sini kayaknya kalian lagi tidak berkomunikasi, atau sama-sama tidak ada komunikasi berdua, dan dia sangat lagi kepikiran bagaimana cara ngubungin kamu, tapi kamunya tidak berbuat apa-apa karena di sini kamu tidak mau bergerak untuk orang ini lagi. Bahkan kamu sudah sangat kecewa dan mengakhiri siklus sama dia. Karena menurut aku dia yang pernah ninggalin kamu atau menjauh karena sebenarnya hubungan kalian ini just manipulatif buat dia. Dia hanya memanipulasi kamu dengan status misalnya, mungkin dengan pacaran, padahal sebenarnya di balik itu niat dia ada something sama kamu. Karena dia tahu kamu adalah orang yang independen, orang yang mandiri, terus punya pekerjaan atau jabatan yang bagus. Jadi dia sangat-sangat membutuhkan kamu untuk mengurangi segala kesusahan dia atau kesulitan dia. Tapi ternyata saat ini kamu sudah sadar bahwasanya semua itu hanya manipulasi. Setelah berakhir, dia pengen setelah lama nih komunikasi dari kalian, ya kan? Setelah lama tidak komunikasi, dianya pengen berkomunikasi lagi, tapi dia nggak tahu mulainya dari mana karena mungkin kamu sudah menghentikan komunikasi dari orang ini atau menyetop atau memagari dia untuk masuk lagi. Kita lihat ada Three of Wands. Apakah mantan kamu akan menghubungi? Ada Seven of Swords. Ya, salah satunya masalah yang selalu berulang-ulang karena dia selalu main-main dan punya selingkuhan, mungkin suka tergoda dengan wanita lain atau pria lain yang membuat masalah itu terus berulang-ulang dan kamu nggak terima diperlakukan terus-menerus dengan hal yang sama. Ya, ada Three of Cups. Jadi nanti kalau misalnya dia udah ketahuan, dia minta maaf, terus minta baikan. Tapi kalau sudah baikan, dia berbuat hal yang sama lagi, main perempuan lagi. Tapi di sini dia akan minta baikan lagi sama kamu. Setelah dia pergi, ada Eight of Cups, ada Ace of Cups, Seven of Cups, ya. Di sini dia bisa berharap untuk kembali dan memulai komunikasi apapun itu namanya, karena menurut dia dia pengen meminta maaf di saat kamu sudah sendiri nyaman begini, ya kan, nyaman begini tanpa dia,
dan tidak membebani kamu lagi, dianya malah ingin kembali atau ingin berkomunikasi. Dan buat kamu, jangan tunggu-tunggu lagi orang ini. Mungkin juga dia sudah punya yang lain, ya, mungkin juga orang ini sudah punya pasangan. Dan hati-hati kalau dia kembali sama kamu, lihat dulu apakah dia sudah punya pasangan atau orang lain. Karena menurutku dia tidak pernah sendiri nih orang ini gitu, selalu ada cadangan atau selalu ada orang lain dari pihak dia. Kalaupun dia punya pacar, pasti dia cari yang lain. Kalau dia misalnya sudah putus sama kamu, dia pasti ada yang lain. Nah, hati-hati buat kalian misalnya orang di masa lalu kembali, tapi lihat dulu dia masih sama pasangannya atau masih sama orang lain, atau sudah memang benar-benar single. Jadi niat orang ini sangat tidak baik menurutku. Jadi kayak hanya untuk tipe orangnya masih ingin bermain-main, belum punya komitmen, belum bisa serius, atau belum bisa berhubungan secara dewasa. Jadi selalu kepincut sama orang lain yang membuat kesabaran kamu habis. Selalu begitu. Jadi kalau kamu udah ketahuan nih dia selingkuh misalnya, kalian putus, kalian break up, kamu nyaman dengan sendiri, kamu pengen move on, dianya minta maaf, dianya ingin kembali, tapi nanti dia buat kesalahan yang sama dan masalahnya sama gitu. Jadi buat kalian pikir-pikir ulang untuk orang di masa lalu yang seperti ini, karena yang aku lihat di sini juga ada Two of Cups. Jangan-jangan dia sudah punya pasangan tapi dia deketin kamu lagi gitu, dia ngincer kamu lagi dan ingin bersama lagi, tapi dia punya yang lain. Nah, jadi kamu harus melihat luar dan dalam orang ini, jangan langsung percaya, jangan langsung GR kalau orang di masa lalu kamu datang gitu. Jadi harus dilihat dulu sebenarnya dia datang ini untuk apa. Kalau menurut kalian nggak perlu direspon, ya jangan direspon gitu. Oke, itu untuk file deck yang pertama. Oke, untuk di deck yang kedua ini kita kocok kartunya. Bagaimana orang di masa lalu kamu? Ya, apakah orang di masa lalu kamu akan menghubungi kamu? Dan bagaimana kabarnya dia? Apakah orang di masa lalu atau mantan kamu akan menghubungin kamu? Dan bagaimana kabarnya dia? Nomor 2, ada Seven of Swords, ada Ten of Pentacles, ada Queen of Swords, Two of Swords, the Devil, Page of Wands, the Sun, Five of Wands. Oke, orang di masa lalu kamu. Di bottom of the deck di sini ada Knight of Wands, ada Death dan Rebirth, ada Eight of Swords. Dia masih saja stuck, ya. Dia masih kepikiran, belum keluar dari energi orang-orang di masa lalu. Tentunya kamu mungkin salah satunya. Dia ada kepikiran untuk kembali. Kalau yang tadi aku rasa dia sudah punya pasangan, tapi kalau ini aku rasa dia sempat menyesal banget. Dia pengen ada perbaikan hubungan sama kamu. Dan awalnya mungkin kalian sampai berencana untuk married gitu ya, untuk menikah, punya keluarga, tapi gagal. Karena masing-masing belum punya keuangan yang baik. Dia juga belum bekerja misalnya, atau belum punya tabungan, atau belum punya keuangan sampai dimana dia punya insecure yang berlebihan. Di sini the Devil, dia belum ngerasa pantas untuk kamu awalnya. Di saat kalian berencana untuk married, dia merasa insecure dengan diri kamu, sampai dimana kamu benar-benar untuk menstop diri, udah nggak mau lagi sama orang ini. Ada Page of Swords, dimana dia masih memantau kamu, masih kepoin atau cari-cari tahu kamu mungkin dengan teman-teman kamu, atau dia lihat dari
media sosial, dia pengen tahu kabar kamu seperti apa, dan dia lihat mungkin kamu sudah happy, mungkin kamu sudah jauh lebih bahagia tanpa dia. Tapi di sini dia berusaha mencari strategi bagaimana caranya bisa kembali lagi, ya. Bagaimana caranya supaya kamu mau menerima orang ini lagi. Kita lihat bagaimana untuk di deck kedua mantan kamu apakah menghubungi kamu lagi. Tapi di sini yang aku rasa ketika dia ngubungin kamu langsung speak up, bahwasanya kayak kamu udah nggak suka gitu, kamu udah nggak menerima dia lagi. Jadi kayak misalnya dia datang nih, dia pengen ngubungin nih ya, ngapain datang lagi gitu. Karena yang kamu tahu, kamu mengharapkan hubungan yang bukan main-main lagi. Menurut kamu orang ini nggak bisa serius. Dan di sini ada Four of Pentacles. Kamu juga ngerasa kalau selama ini dia banyak menutup-nutupi rahasia, dia kurang terbuka, atau memang pasangan kamu ini orang yang introvert. Dia nggak gampang cerita sama kamu, atau nggak gampang membuka jati dirinya yang sebenarnya, sampai kamu tahu dia seperti apa. Mungkin kamu lama-lama ilfeel, atau kamu lama-lama merasa kayaknya dia tidak menjanjikan buat masa depan kamu. Akhirnya kamu menyetop untuk berhubungan sama dia. Ada The High Priestess, ada King of Wands, terus ada Page of Wands. Ya. Di sini sebenarnya kalau dibilang nih ya, ada Page of Wands. Kamu masih pengen tahu sih bagaimana keadaan orang ini. Tapi dianya juga cari tahu tentang kamu. Jadi masing-masing kayak selama ini tuh udah diemnya lama, udah silentnya lama, udah nggak berkabar lama. Tapi ada keinginan dari hati dia untuk datang ke kamu. Tapi masalahnya dia tahu mungkin kamu orang yang tegas. Kamu mungkin orangnya yang gampang emosional. Jadi belum mendengarkan penjelasan dia pun kamu sudah tidak mau dengar gitu. Kamu sudah tidak ingin penjelasan apapun dan tidak memberikan toleransi lagi sama dia. Tapi dia berharap bahwasanya orang yang bisa berkomitmen dan long lasting itu sama kamu. Karena memang awalnya kalian ini sudah berencana gitu, sudah berencana menikah namun gagal karena insecure dengan dirinya sendiri, yang mungkin dia belum punya pekerjaan bagus atau belum punya penghasilan. Jadi saat ini dia tuh kayak ngumpulin keberanian, ngumpulin rasa pedenya dia. Di saat dia sudah bekerja, mungkin di saat dia sudah punya tabungan, baru dia ingin muncul di hadapan kamu. Yang tadinya dia merasa dia bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa, dia malu sama kamu dan keluarga kamu, contoh. Jadi menurut dia kayaknya disudahin awalnya, disudahin aja hubungannya. Tapi ketika dia sudah merasa lebih pede, sudah merasa lebih percaya diri untuk maju, untuk bersama kamu lagi, baru dia ingin memperbaiki hubungan. Jadi mungkin saja kamu pas berhubungan sama orang di masa lalu kamu ini, dianya lagi bener-bener kacau balau, lagi tidak kerja, mungkin lagi baru saja dikeluarkan dari kantor, atau lagi dipecat karena corona segala macem. Nah jadinya dia bingung, dia kalut, dia mengakhiri hubungan secara tiba-tiba nih ya, secara tiba-tiba dia membuat keputusan untuk berakhir hubungannya dengan kamu. Mungkin awalnya kamu tidak menerima, tapi lambat laun kamu menerima. Dan setelah kamu move on, kamu rasa dia main-main, dia nggak siap untuk ke jenjang berikutnya sama kamu. Setelah kalian sudah masing-masing di sini, setelah kalian sudah mengakhiri semuanya, dia yang mengakhiri duluan atau kamu, aku rasa di sini dianya masih stuck gitu, masih berharap atau belum bisa move on dari kamu.
Jadi ketika dia sudah punya uang atau sudah punya pekerjaan, sudah lebih stabil penghasilannya, mungkin modal usahanya bagus, atau dia sudah buka usaha atau sudah punya penghasilan yang stabil, baru dia ingin menunjukkan diri sama kamu bahwasanya dia sudah lebih ready, sudah lebih siap daripada sebelumnya. Mungkin kemarin-kemarin karena dia nggak punya apa-apa, jadi dia nggak ngerasa pede, dia merasa kayaknya mending masing-masing. Tapi sekarang ketika dia jauh lebih baik keadaannya, keadaan keuangannya juga lebih bagus, banyak tabungan atau gimana, baru dia munculin diri ke kamu. Ya kan banyak seperti itu ya, misalnya kita pacaran sama dia di waktu yang gak enak gitu, jadi kita ditinggalkan gitu aja karena dia gak punya uang atau lagi miskin-miskinnya contoh. Tapi ketika dia sudah punya sesuatu, dia malah yakin dan ingin kembali sama kamu, ingin nunjukin bahwasanya sekarang aku udah lebih baik gitu, mau gak sih nerima dia lagi. Ini bukan karena dia punya pasangan atau selingkuh ya, tapi karena dia punya insecure di saat sama kamu dulu dia nggak punya apa-apa, atau belum jadi siapapun, belum jadi atau belum punya penghasilan yang lebih stabil. Jadi ada insecure dalam dirinya, dan ketika dia sudah lebih baik, sudah lebih netral, sudah lebih balance ya keuangannya, kebutuhan, pengeluaran dan pemasukannya lumayan stabil dan lebih baik, dia baru muncul dan ingin memperbaikin apapun masalah-masalah yang sempat terjadi dengan kamu dan dia, kayak gitu. Jadi saat ini ya dia pengen menghubungi ya. Yang nomor 1 tadi pengen menghubungi tapi sudah punya pasangan. Kalau yang ini aku rasa dia menghubungi karena dia masih punya rasa cinta sama kamu. Bahkan kalian sudah berencana untuk serius gitu. Tapi dulunya mungkin pada saat sama kamu dia masih miskin, masih belum punya apa-apa. Dan sekarang ketika dia sudah punya pegangan uang atau sudah lebih sudah punya materi yang stabil, dia baru pede gitu untuk bersama lagi sama kamu. Dan itu pilihan kamu mau menerima atau tidak ya. Oke, itu nomor 2. Oke, ini nomor 3, kita kocok kartunya. Apakah mantan kamu akan menghubungi kamu kembali? Untuk di deck nomor 3, apakah mantan kamu akan menghubungi kembali dan bagaimana kabarnya? Kita lihat. Ada Six of Pentacles, ada Queen of Swords, King of Cups, ada Page of Swords, terus ada Two of Cups, Knight of Wands, ada Six of Wands, Four of Cups, ada King of Pentacles. Oke, kita lihat bottom of the decknya. Ini ada Nine of Wands, ada Seven, ada Eight of Swords, ada Eight of Wands. Ya, kedua-duanya kalau dibilang kamu dan dia sama-sama diem ya, nggak ada komunikasi, tidak ada tidak ada pembicaraan apapun. Tapi dia di sini cari tahu kamu ada. Kalau ditanya apa dia kepoin aku kak, iya. Dia stalking kamu, iya. Dia cari tahu kamu sesekali. Kalau misalnya dia kangen nih ya, lagi merasa gimana sih kabar kamu gitu, dia kepoin nih sosial media kamu, atau misalnya nanya ke teman-teman kamu gitu. Tapi di sini dia merasa kayak kamu sudah tidak memberikan kesempatan lagi buat dia. Jadi percuma juga kalau dia ngejar-ngejar kamu. Jadi mending dia cari orang lain, tapi sebenarnya perasaan dia masih ada buat kamu gitu. Ada Six of Pentacles ya. Di situ dia merasa kamu yang lebih mengerti soal dia daripada wanita lain atau orang lain atau cowok lain. Kamu yang mengerti dia, walaupun kadang kamu ngomongnya terkadang belak-belakan, atau kamu terkadang ngomongnya sangat cetus ya, kadang juga sekalinya kamu ngomong menyakitkan hati dan perasaannya dia.
Tapi buat dia, kamu yang lebih mengerti dan lebih memahami dia seperti apa. Dan ada Two of Cups di situ. Dia merasa sudah kehilangan kamu. Ada penyesalan dari pihak dia, sudah kehilangan kamu. Tapi di sini juga dia nggak mau berusaha banget dan nggak mau mengejar kamu. Karena yang dia tahu kamu pasti udah move on satu. Yang kedua pasti kamu sudah menutup toleransi buat dia. Jadi ada penyesalan buat dia. Kenapa dia sempat mungkin memperlakukan kamu gak adil, atau memperlakukan kamu tidak seimbang dengan seperti apa yang kamu berikan buat dia. Sebenarnya dia masih berharap banget kalian ini bisa bersama-sama. Tapi masalahnya yang dia pikir adalah kamu pasti sudah move on. Kamu pasti sudah sama orang lain, kamu pasti sudah punya pasangan. Jadi menurut dia juga pasif, dia juga tidak berbuat apa-apa. Makanya aku bilang di sini dua orang yang tidak saling berbicara, dianya diem, kamunya diem. Tapi kalau dibilang ada rasa, ada kepoin kamu atau cari-cari tahu tentang kamu diam-diam, ada. Dan kalau dia cari tahu tentang kamu, dianya ngerasa kangen, dianya stres sendiri gitu, dianya pusing sendiri gitu. Harus bagaimana ya untuk mengungkapkan perasaannya dia yang masih ada buat kamu. Tapi masalahnya dia nggak berani untuk berbicara, untuk ngubungin kamu tuh nggak berani. Karena dia merasa kamu sudah move on dan merasa takut mengganggu kamu. Ada penyesalan di mana dia sadar bahwasanya kemarin-kemarin dia tidak bisa memberikan hal yang seimbang sama kamu. Apa yang kamu berikan belum tentu dia bisa kasih. Apa yang kamu butuhkan belum tentu dia bisa buat ke kamu. Jadi saat ini dia sadar kekurangan dia banyak banget dan kesalahan dia banyak. Jadi mau berbuat banyak pun percuma, pasti kamu tidak memberikan celah dan tidak mau lagi sama dia gitu loh. Di sini ada Six of Wands. Ya, dianya silent, diem. Kalau dibilang pengen memperbaikin ada, tapi menurut dia mending kamu yang duluan untuk cari dia daripada dia, karena dia takut kamu marah-marah atau kamu nggak seneng, kamu marah, kamu malah mungkin memaki dia atau menghina dia kayak gitu. Jadi dia sebenarnya ini momen dia sebenarnya pengen baikan, tapi dia maunya kamu duluan gitu loh. Karena dia takut sama kamu, takut kamunya mungkin omongan kamu terlalu kasar, mungkin kadang kamu terlalu belak-belakan, jadi hatinya kadang nyusuk ke hati kata-kata kamu kayak gitu. Jadi dia lebih memilih diem, padahal sebenarnya kalau dalam hati dia pengen baikan sih gitu. Cuman kalaupun pengen komunikasi mending kamu duluan. Dia maunya kamu duluan yang ngajak dia bicara atau nanyakin kabar aja pun ya nggak ada masalah. Karena di sini untuk memulai komunikasi dianya lebih takut. Jadi lebih memilih mending kamu duluan deh, walaupun dia ada rasa pengen baikan, tapi dia nggak mau memulai duluan kayak gitu loh. Dia juga ngerasa bahwasanya kamu udah move on, udah nggak ngasih toleransi lagi sama dia. Jadi kalau dia ngejar kamu pun kayaknya sia-sia nih, mending nunggu aja deh, kayak dia nunggu kamu untuk ngajak dia berinteraksi. Kalau enggak ya dia diem aja gitu loh. Kita lihat apakah mantan kamu ini di deck ketiga akan menghubungi kamu. Ada Knight of Swords, ada Five of Wands, ada Three of Wands, the Devil, Ace of Pentacles, Two of Cups, Four of Swords, Five of Pentacles, Two of Wands, dan The Emperor. Ya, satu hal lagi, orang ini juga punya gengsi, ya kan? Makanya dia ngerasa kayaknya ya mending nunggu aja, nunggu kamu yang duluan. Ada The Magician, ada Page of Cups, dan Seven of Cups.
Karena di sini juga ya kalau dibilang dia banyak dekat orang sih dekat orang gitu, banyak dekat dengan wanita, banyak dekat dengan pria. Cuman dia tidak merasa yakin kalau kamu mau lagi sama dia. Ada Five of Pentacles. Saat ini mungkin kalian sudah LDR, jauhan, jadi susah untuk diajak ketemu, susah untuk dia datang ke kamu pun susah gitu. Jadi jauhan, satu lagi kalian tidak berkomunikasi, jadi susah untuk ketemu, bahkan untuk memperbaiki hubungan kayaknya susah karena jauhan juga. Ada Two of Wands. Ya, ada Two of Wands di sini tentang pilihan yang harus dia buat. Dia harus maju atau diem saja, tapi dia rasa harus memilih diem karena masalah gengsinya tadi, keras kepala, yang dimana dia nggak pede kalau suatu saat dia menghubungi kamu duluan, tahu-taunya kamu malah menyerang dia, tahu-tahu kamu malah emosi. Masalahnya sebenarnya kamu juga menunggu dia gitu. Jadi di sini kayak orang yang dua orang saling tunggu menunggu. Kamu nungguin dia ngubungin, dia nungguin kamu ngubungi. Akhirnya apa? Tidak ada komunikasi sama sekali. Karena dua-duanya nunggu, nggak ada yang memulai di sini. Gitu. Dianya ingin kembali, cuman tidak ingin duluan. Dia pengen kamu duluan. Sementara kamu nungguin dia, tapi kamu mau dia duluan gitu. Jadi sama-sama tunggu menunggu kalian di sini. Oke. Dia sih berharapnya kalian duluan yang ngubungin, kalian duluan yang nanyakin kabar dia. Tapi masalahnya kamu juga seperti itu. Akhirnya apa? Dua-duanya nggak ada pergerakan. Eight of Swords tuh bingung sendiri. Dua-duanya ngerasa dia kok nggak ngabarin ya, dia kok sekarang udah lupa kali ya sama aku gitu. Kamu juga merasa seperti itu. Apakah dia udah nggak inget sama aku? Apakah dia nggak mau ngubungin aku lagi? Jadi dua-dua sama-sama tidak ingin duluan untuk nanyakin kabar atau mengajak komunikasi. Dua-duanya pengen dikejar, dua-duanya pengen diusahakan. Akhirnya apa? Kamu menunggu, dia pun menunggu, tapi tidak ada komunikasi. Oke? Jadi untuk nomor 3, apakah mantan kamu ini akan menghubungi kamu? Aku rasa dua-duanya saling nunggu, dan hubungan ini masih diem-dieman aja karena tidak ada yang memulai. Oke? Segitu aja, udah 3 deck kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.